Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Wita Sabtu dengan nomor NPM 0227230998. Nah, di video kali ini saya akan membahas fenomenologi. Fenomenologi berasal dari kata Yunani atau phaimenon, artinya apa yang tampak, dan logos artinya ilmu, sehingga secara mafiah berarti ilmu tentang apa yang tampak. Fenomenologi adalah suatu aliran filsafat yang menekankan pada pengalaman langsung dan kesadaran subjektif seseorang terhadap suatu fenomena. Nah, tokoh-tokoh dalam fenomenologi adalah Andrew Hurles dari tahun 1985 sampai 1983 yang diri aliran ini. Ia mengembangkan fenomenologi sebagai metode filosofi untuk memahami struktur kesadaran manusia. Nah, teknik analisis menurut Charles 2013 adalah mengelola dan mengorganisasi data, mentranskrip wawancara, mencatat lapangan, dan mendokumen lainnya yang dikumpulkan, membaca seluruh data secara keseluruhan, memahami secara holistik sebelum masuk ke detail, atau mengoding data dan menandai kata dan frasa yang penting dalam mengembangkan tema atau kategori dan mengkelompokkan kode menjadi makna yang sistematik. Menulis deskripsi esensial dan pengalaman, menjabarkan apa yang dialami dan bagaimana cara mengalaminya. Dan mendukung esensi atau interpretasi makna, hukum pengalaman yang menjadi narasi utama. Dan teknik analisis menurut Holigi tahun 1978 cocok untuk di bidang kesehatan dan psikologi. Nah, membaca untuk mendeskripsi partisipasi, menemukan pernyataan yang penting berkaitan dengan fenomenologi, perumusan makna dari pernyataan-pernyataan tersebut. Pengelompokan makna menjadi tema yang menyusun struktur esensial, fenomena, validasi, dan partisipasi, membercek atau memberikan pernyataan. Yang ketiga, teknik Implementation Phenomenological Analysis atau IPA, pendekatan Harry Gill, Reading membaca deskripsi, internal noting atau mencatat respon emosional, makna atau istilah kunci development emergency times, menemukan tema makna dalam pengalaman. Adapun ada stretching for communication atau tema antara tema, moving and detection analysis satu persatu. Looking for partner accord decision, menemukan kesamaan gas. Setiap partisipasi fenomenologi adalah memahami dan pengalaman subjektif seseorang terhadap suatu peristiwa atau fenomena, mengungkapkan makna baik dalam pengalaman tersebut, mencapai pemahaman yang murni tanpa prasangka atau teori yang sudah ada. Konsep kunci dalam fenomenologi adalah kesadaran. Kesadaran selalu tentang sesuatu, artinya setiap pengalaman mental selalu memiliki objek baik nyata maupun imajinatif. Intertotalitas atau merujuk pada kemampuan kesadaran untuk mengarah ke objek tertentu dalam fenomenologi. Semua pengalaman manusia memiliki makna karena diarahkan pada suatu objek. Adapun penjajaran atau breaking codes atau proses penangguhan, penilaian, atau keyakinan tentang keberadaan dunia luar agar kita dapat fokus dan pada pengalaman murni. Reduksi fenomenologi, upaya untuk mencapai esensial dari suatu pengalaman yang menyaring segala bentuk asumsi dan bias. Esensi inti dari suatu fenomena yang tetap beruniversal setelah semua lapisan pengalaman dikupas. Nah, tokoh-tokoh dalam fenomenologi adalah Erwin Hurles, menemukan fenomenologi sebagai ilmu yang ketat tentang kesadaran, kepercayaan bahwa dengan kajian pengalaman murni seseorang kita dapat memahami struktur fundamental dan realistis. Dan Martin Heidegger, murid Hurles, mengembangkan fenomenologi mengarah pada eksperimentalisme. Ia lebih fokus pada keberadaan manusia dan konsep desain yang ada di dunia. Nah, Marcel de Pony menekankan pentingnya tubuh sebagai saran pengalaman, memperkenalkan fenomenologi tubuh dengan persepsi. Gerhard de Starton membangun pengembangan fenomenologi dengan eksperimentalisme, menekankan kebebasan dan bertanggung jawab individu. Fenomenologi dalam ilmu sosial
Dalam ilmu sosial, fenomenologi digunakan sebagai pendekatan kuantitatif untuk memahami makna subjektif yang dimiliki oleh individu terhadap dunia di sekitarnya. Contohnya, penerapan dalam dunia sosial. Fenomenologi digunakan untuk memahami bagaimana makna sosial terbentuk dalam bentuk interaksi sehari-hari. Misalnya oleh Gerhard Desarkem. Dalam psikologi digunakan untuk mengeksplorasi pengalaman subjektif klien tanpa memandang diagnosis atau teori yang sudah ada. Ciri pendekatan fenomenologi. Yang pertama, subjektif, fokusnya pada pengalaman pribadi seseorang. Yang kedua, deskriptif, menggambarkan bukan menjelaskan atau menguji hipotesis. Yang ketiga, kontekstual, makna bergantung pada konteks dan pengalaman. 4. Holistik, melibatkan keseluruhan pengalaman bukan sebagai bagian terpisah dari hal tersebut. Masuk ke angka penelitian fenomenologi dalam ilmu sosial. Nah, identifikasi fenomenologi menentukan pengalaman hidup akan yang dikaji, pengumpulan data melalui wawancara yang mendalam dan observasi atau narasi pribadi, analisis data dan mengidentifikasi tema-tema utama dan menggali makna esensial dari pengalaman subjektif. Reduksi fenomenologi menyaring data untuk mendapatkan esensial pengalaman. Deskripsi esensial, menyusun narasi atau deskripsi pengalaman yang murni dan bermakna kritik terhadap fenomenologi. Subjek dan fenomenologi ini dan sulit diverifikasi karena tergantung pada pengalaman individu, sulit untuk merealisasi, membutuhkan keterangan interpretasi yang tinggi. Peneliti ini harus sangat hati-hati dalam pemahaman dan penyampaiannya makna dan pengalaman, tidak fokus pada penyebab akibat karena tidak menjelaskan fenomenologi dengan teori-teori kapsul. Nah, tantangan dalam pendekatan fenomenologi baik secara filsafat maupun secara metode penelitian. Subjektif yang tinggi. Nah, fenomenologi menekankan pengalaman subjektif yang berarti hasil penelitian atau refleksi sangat tergantung pada persepsi individu. Hal ini membuat hasilnya sulit digeneralisasi dan sulit untuk diverifikasi oleh peneliti. Yang kedua, sulit dalam reduksi melakukan pergantungan penilaian, dan reduksi fenomenologi bukan hal yang mudah karena penelitian membawa latar belakang nilai dan prasangka yang sulit dijelaskan sepenuhnya. Latihan mendalam untuk benar-benar melihat fenomenologi sebagai adanya. Yang ketiga, interpretasi kompleks. Karena ada fenomenologi yang bersifat naratif dan terbuka, maka membutuhkan kemampuan interpretasi yang tinggi, rentang terhadap bias dan interpretasi dalam penelitian. 4. Waktu dan prosesnya lama. Penelitian fenomenologi membutuhkan waktu yang panjang untuk mewawancarai pengalaman dan analisis sistematik. Tuntutan penelitian dalam menangkap nuansa, makna, dan pengalaman subjektif. Yang kelima, keterbatasan dalam pengungkapan realitas objektif. Fenomenologi fokusnya pada pengalaman, bukan pada kenyataan objektif. Ini bisa menjadi kelemahan jika dibutuhkan dalam atau objektif. Tantangan dalam bidang seperti ilmu alam atau kuantitatif. Yang keenam, sulit dipahami orang awam. Bahasa fenomenologi, terutama pada tokoh seperti Harles dan Heidegger, seringkali filosofi yang abstrak dan kompleks, tidak mudah oleh peneliti pemula atau masyarakat umum. Yang ketujuh, validasi dan reliabilitas. Dalam metode fenomenologi sulit diuji dengan secara konvensional. Tidak ada pengukuran sistematik untuk menguji keabsahan data. Solusi terhadap tantangan dalam pendekatan fenomenologi baik dalam praktek filsafat maupun penelitian. Nah, pertama, memahami subjektif yang tinggi. Solusinya menggunakan triangulasi data, misalnya wawancara lebih dari satu partisipasi. Yang kedua, melibatkan pre-debriefing atau diskusi dengan sesama peneliti untuk mengembangkan
Implementasi, mencantumkan refleksi penelitian secara eksplisit untuk transparansi. Yang kedua, kesulitan eksekutif dan reduksi. Nah, solusinya melakukan pelatihan refleksi secara berkala, gunakan jurnal yang reflektivitas untuk mencatat asumsi awal dan perkembangannya dan pemahamannya. Mengikuti pelatihan metodologi tentang backstreet atau penyisihan prasangka. Yang ketiga, menginterpretasi dan kompleks solusi. Nah, solusinya penerapan analisis bertema fenomenologi yang sistematis seperti metode Hollygia, Grion, dan Van Dijk digunakan kutipan langsung dari partisipasi untuk mendukung interpretasi, melibatkan partisipasi dalam memberi hearing atau meminta mereka meninjau hasil interpretasi. Nah, keempat, prosesnya lama dan intervensi. Solusinya fokusnya pada sampel kecil namun bermakna. Penggunaan software kualitatif seperti NVivo atau Atlas TI untuk mempercepat analisis, merancang jadwal penelitian yang relatif dan sejak awal. Empat, keterbatasan dalam pengungkapan realitas objek. Solusinya dari bahwa fenomenologi memang tidak bertujuan untuk mengukur realitas objektif tetapi memahami makna subjektif. Kombinasi dengan pendekatan lain, misalnya mix metode jika dibutuhkan dalam persepsi objektif. Yang keenam, bahasa filsafat yang sulit dipahami. Solusinya menggunakan bahasa kesederhanaan saat menulis hasil atau menjelaskan pada orang awam. Gunanya contoh konkret dan studi kasus, baca sumber sekunder atau buku pengantar fenomenologi yang lebih mudah dipahami. Yang ketujuh, validasi dan reliabilitas. Solusinya menggunakan strategi validasi kuantitatif, rektabilitas dan transferabilitas, detektabilitas dan kongruentabilitas laporan proses analisis secara transparansi dan rinci. Pengertian fenomenologi dalam pendekatan kuantitatif. Tujuannya untuk memahami makna pengalaman subjektif seseorang terhadap suatu fenomena dalam kehidupan. Fokusnya bukan hanya apa yang terjadi, tetapi bagaimana individu mengalami dan makna yang terjadi tersebut. Ciri-ciri penelitian fenomenologi adalah menggali pengalaman langsung dari subjek dan menggunakan wawancara dalam mengobservasi, menggunakan fokus dan makna, bukan kuantitas. Penelitian berusaha memahami dunia dari sudut pandang partisipasi, menghasilkan akhir berupa deskripsi esensial dan pengalaman manusia. Yang ketiga, tujuan penelitian fenomenologi adalah menggali makna mendalam dari pengalaman hidup seseorang, bukan mengungkapkan realitas yang subjektif yang tidak bisa diukur secara statistik, memberikan suatu kepada pengalaman yang sering tak terlihat atau terpinggirkan. 4 jenis-jenis penentukan fenomenologi yang akan diteliti. Yang kedua, memiliki partisipasi dan memiliki pengalaman yang langsung. Melangsungkan wawancara mendalam atau observasi, mentranskrip dan menganalisis data menggunakan tema-tema bermakna. Menggunakan esensi pengalaman melalui interpretasi atau deskripsi, menyusun hasil dan bentuk narasi sistematik atau narasi kehidupan. Studi kasus pengalaman korban kekerasan seksual di lingkungan kampus. Kita tahu di mana kekerasan seksual sekarang ini sedang maraknya. Kekerasan seksual di lingkungan kampus sering terjadi secara terselubung dan tidak dilaporkan. Banyak korban merasa takut dan malu dan tindakan tahu mana harus melapor. Studi kasus ini bertujuan memahami pengalaman batin korban, bukan hanya peristiwa yang terjadi. Mungkin dalam pertanyaan fenomenologi, bagaimana pengalaman hidup korban dalam kekerasan seksual di kampus dalam menghadapi trauma lingkungan sosial dan proses pemulihan diri. Nah, pendekatan fenomenologi interpretasi hermeneutik seperti yang digunakan oleh Heidegger, wawancara mendalam dengan 6 korban perempuan yang pernah mengalami kekerasan seksual di lingkungan kampus. Analisis data dengan metode interpretasi hypnonologia analisis atau IPA menemukan
sistematik, rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri. Korban merasa bahwa kejadian itu terjadi karena kesalahan mereka, meskipun mereka adalah korban. Rasa takut akan stigma sosial, mereka takut dilabeli sebagai murah atau pencari perhatian jika berbicara. Pengkhianatan oleh lingkungan terdekat, sebagai besar pelaku adalah teman senior atau orang-orang yang mereka percayai. Tindakan kepercayaan terhadap sistem, korban merasa bahwa mekanisme pelaporan di kampus tidak berpihak atau bahkan menyalahkan korban. Nah, kebutuhan akan didukung oleh emosional menyembuhkan batin lebih efektif saat korban mendapatkan dukungan dari teman dekat, keluarga, dan profesional. Pencarian makna dan pemulihan. Beberapa korban mulai menemukan kekuatan baru melalui aktivitas atau berbagai cerita untuk membantu korban lainnya. Makna yang diungkapkan, trauma yang kekerasan seksual bukan fisik tetapi menyentuh identitas, mental, kepercayaan terhadap manusia dan institusi, harga diri dan kepercayaan terhadap manusia di institusi. Korban tidak hanya menderita tetapi juga berjuang untuk menemukan kembali makna hidup dan pemulihan diri. Nilai fenomenologis dalam studi kasus ini adalah tidak menilai siapapun yang benar atau salah, tetapi menggali pengalaman mendalam tentang korban, memberikan ruang bagi suara yang sering tidak didengarkan, membantu institusi memahami bagaimana kebijakan dan budaya kampus pada kekerasan seksual berdampak secara fisik. Nah, kesimpulan dari fenomenologi adalah pendekatan filsafat dan metodologis penelitian yang mendalam yang membantu kita memahami bagaimana manusia mengalami dan memberikan makna terhadap dunia mereka. Fokus bukan pada apa yang terjadi, tetapi bagaimana dialami oleh individu. Mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan tentang fenomenologi. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman. Cukup sekian, terima kasih.